9. Lari, John. Ini dari mana ini? Kamu tahu sekarang jam berapa? Hah? Dari mana ini? Kok telat? Dari rumah. Kamu itu tiap hari telat terus. Mau jadi apa kamu? Hah? Jadi dokter. Kamu jadi apa, Din? Jadi superhero lah. Di mana kamu? Dari Ambil buku, Pak. Jujur, dari rumah. dari rumah. Karena kamu tiap hari telat, kamu saya kasih hadiah. Ikan seluruh sekolah. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bunda Dr. Randa Aas Sarahwati MPD dan Bapak Acep Roni Hamdani selaku pembimbing mata kuliah pedagogik, dan terima kasih juga kepada semua mahasiswa yang menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Tak lupa kita panjatkan doa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah rezekinya kita semua dapat hadir dalam pertemuan kali ini. Izinkan saya, Bagus Febriana, sebagai moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Syaren Regina dengan NIM 205060175, Putri Febrianti dengan NIM 205060207, Fatin dengan NIM 205060193, Bagus Febriana 60211, Ismi Istiqomah dengan NIM 205060192, Siska Hendriani dengan NIM 205060194, dan terakhir ada Nindi Hafizah dengan NIM 205060196. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fatin. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah perbuatan atau tingkah laku individu baik disengaja atau tidak disengaja, sehingga akan memunculkan kesadaran pada individu untuk sadar akan kewajibannya. Tanggung jawab memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Seseorang akan bertindak seenaknya sendiri jika tidak memiliki tanggung jawab. Sebaliknya, jika memiliki tanggung jawab yang tinggi, maka akan mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Tanggung jawab harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seseorang sejak dini. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia karena bahwa manusia dibebani dengan tanggung jawab. Timbulnya tanggung jawab justru karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup di lingkungan alam. Maka dari itu, manusia tidak boleh berbuat semaunya, karena segala apa yang akan dilakukan akan berkaitan dengan norma. Manusia menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keseleraan antara sesama manusia dan sesama lingkungannya. Bertanggung jawab terhadap apapun adalah ciri manusia mempunyai adab. Manusia merasa adanya tanggung jawab karena ia akan menyadari perbuatan baik ataupun buruk. Dalam meningkatkan rasa kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai macam-macam bentuk tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu Andi membaca sambil berjalan, lalu ia terjatuh, akibatnya ia harus beristirahat, dirawat di rumah, dan tidak sekolah. Konsekuensi tidak bersekolah dan tinggal di rumah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap keluarga. Contoh dari tanggung jawab terhadap keluarga yaitu seorang ibu hidup dengan 3 anak karena suaminya meninggal. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, walaupun harus menjadi pelacur sekalipun, karena demi memberikan kehidupan dan bertanggung jawab atas ketiga anaknya. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya yaitu seorang ketua RT yang menjabat saat itu di daerah tempat tinggalnya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan warganya. Misalnya saja, bila pada saat hari raya kurban, ketua RT setempat harus sudah mempunyai data warga miskin yang akan menerima santunan kurban. Ketua RT juga harus sigap membantu bila mana ada warga yang meninggal dunia. Lalu ketua RT juga menggerakkan ibu-ibu PKK di tempatnya untuk membangun pos kesejahteraan untuk kesehatan, lingkungan, dan pendidikan untuk warganya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya yaitu pada zaman penjajahan dahulu, para pemuda Indonesia bertanggung jawab untuk membela negara, turut berperang untuk memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemuda sangat ingin memiliki kebebasan dalam bernegara. Maka para pemuda menanamkan dalam hatinya mempunyai tekad yang kuat untuk membela negara dan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada di negara Indonesia. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya yaitu manusia telah diberi kehidupan yang sangat mencukupi dan layak. Semua itu atas pemberian Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat pengasih, penyayang, dan pengampun. Allah pun tak meminta hal-hal yang menyusahkan manusia untuk mewujudkan rasa bersyukur manusia terhadap semua kebaikannya. Manusia hanya diperintahkan untuk sholat 5 waktu dan beramal soleh, berbuat baik sesama manusia, dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya menimbulkan rasa tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab untuk menunaikan semua yang diperintahkan
sebuah yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya. Tanggung jawab untuk menjalankan sholat 5 waktu dan amalan yang baik lainnya. Menjaga alam yang sudah diciptakan, diberikan dengan sukarela, merawatnya untuk kehidupan selanjutnya adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari ungkapan rasa bersyukur yang tiada tara pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang latar belakang timbulnya tanggung jawab. Yaitu latar belakang timbulnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah resep kesuksesan, di mana jika ingin menjadi orang yang sukses, maka Anda harus bertanggung jawab sepenuhnya pada diri Anda. Pada segala hal yang terjadi dalam hidup, semua yang Anda alami dan segala hal yang mungkin terjadi di masa mendatang. Yang kedua, tanggung jawab membentuk karakter diri yang kuat, yaitu bertanggung jawab pada diri sendiri bukan hal yang mudah. Bahkan tidak mudah sama sekali. Akan lebih nyaman jika kita mempunyai seseorang untuk disalahkan. Orang tua, klien, keadaan ekonomi, pasangan, rekan kerja, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tanggung jawab adalah tentang bagaimana Anda menanggapi lingkungan sekitar Anda. Di sini ada dua pilihan untuk Anda. Menunggu dengan pasif sehingga datang kesempatan emas, atau berpangku tangan pada seseorang yang memiliki kuasa, atau menanti keberuntungan yang jauh dari yang jatuh dari lagi. Yang keempat ada bertanggung jawab. Anda mengendalikan diri sendiri, yaitu tidak hanya memiliki kendali penuh atas hidup, Anda juga dapat mengendalikan diri sendiri dengan bertanggung jawab. Orang-orang yang sukses dalam hidup adalah mereka yang fokus pada apa-apa yang bisa mereka kendalikan, dan tidak ada apapun yang bisa dikendalikan selain diri sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima, menciptakan kenyamanan pada sekitar. Orang yang bertanggung jawab tahu akan kewajiban mereka. Mereka menjalani segala hal dengan sepenuh hati, akan menciptakan kenyamanan pada orang-orang di sekitarnya, misalnya dalam hubungan dengan pasangan. Yang keenam, bertanggung jawab sebagai pemimpin. Selain bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kehidupan pribadi, pada suatu titik dalam hidup, mereka mungkin harus bertanggung jawab kepada orang lain. Misalnya, Anda menjadi pemimpin sebuah perusahaan atau menjadi manajer di tempat Anda bekerja. Anda akan dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang ketujuh, belajar hal baru. Saat Anda bertanggung jawab atas orang lain, Anda akan menemukan hal-hal baru tentang mereka. Mungkin mereka memiliki keahlian yang belum pernah diketahui sebelumnya. Menemukan cara baru untuk bekerja sama dengan mereka atau menemukan inovasi baru. Yang kedelapan, menguatkan kerja tim. Dalam tim, tidak hanya pemimpin saja yang harus bertanggung jawab pada anggotanya. Setiap orang yang ada di dalamnya harus saling bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Hal ini akan membentuk norma kepribadian yang baik dalam tim. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Suara aku kedengaran nggak? Kedengeran. Lalu yang Oke. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lahir. Tetapi setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan. Kesadaran akan kewajiban juga merupakan keadaan wajib. Menanggung akibat segala sesuatu yang telah kita kerjakan, tanggung jawab bisa berakibat buruk jika melakukannya dengan sesuka hati kita. Untuk itu, sebaiknya kita melakukannya dengan bijak agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Pada pertemuan kali ini, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung atau memikul jawab segala sesuatu dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Yang kedua adalah seseorang bertanggung jawab karena ada kesadaran atau pengertian dari segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Contohnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa negara, dan Tuhan. Yang ketiga, rasa tanggung jawab juga menentukan kesuksesan pada diri. Tanggung jawab akan membentuk karakter diri yang kuat. Orang yang bertanggung jawab akan memiliki kendali penuh atas hidupnya dan menciptakan kenyamanan pada sekitarnya. Dan yang keempat adalah tanggung jawab juga bagian dari kehidupan manusia, yang berarti berbuat sebagai perbuatan ini perwujudan kesadaran akan kewajibannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.